Dr. Insinyur Hidayatullah Syahid MMIPU, Bupati Kepayang, sangat tahu tentang potensi daerah yang dipimpinnya. Tak hanya potensi, kendala dan tantangan juga dia tahu betul. Inilah Ngopi Sore bersama Bupati Kepayang di Gedung Putih, Kabupaten Kepayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya Tribuners? Tribuners, saat ini saya berada di Gedung Putih di Kabupaten Kepayang. Saat ini saya sudah ada di kantor penguasa dari Gedung Putih ini nih. Pak Bupati, terima kasih sudah menyambut. Saya sudah disambut oleh Bapak Dr. Insinyur Hidayatullah Syahid MMIPU. Betul ya Pak ya? Hasil lengkap saya. Pak Bupati hari ini di tengah kesibukannya yang pasti padat sebagai kepala daerah berkenan menerima tim tribunbengkulu.com untuk ngobrol-ngobrol santai di Ngopi Sore. Pak Bupati, Ngopi Sore ini merupakan program dari tribunbengkulu.com. Rubriknya ya? Rubriknya utamanya untuk ngobrol dengan tokoh-tokoh prominent, tokoh-tokoh penting di Indonesia. Jadi setiap tribun di daerah dari Aceh sampai Papua Barat, Bupati, itu punya program yang namanya Ngopi Sore. Ngopi Sore. Kali ini kita bersama Bapak Bupati Kepayang. Tribuners, kalau kita ke Kepayang, kita akan merasakan suasana yang sejuk. Bentang alamnya begitu indah. Begitu banyak pula objek wisata yang ada di sini. Nah, kita akan ngobrol lebih jauh tentang sebenarnya potensi-potensi besar yang ada di Kepayang, Pak ya, baik dari pertanian maupun pariwisata. Pak Bupati, yang asosiasi masyarakat terhadap Kepayang ini adalah daerah yang sejuk, daerah pertanian seperti itu, dan begitu banyak potensi-potensi yang ada di Kepayang yang bisa terus diakselerasi. Tapi yang paling penting Pak, yang mungkin yang jadi tulang punggung dari perekonomian Kepayang itu sendiri apa Pak sebenarnya Pak? Baik Mas Prawira, Iya. Tribuners yang saya hormati, jadi sore hari ini kita bincang-bincang ngopi sore dengan tribunbengkulu.com. Jadi Kepayang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu. Nah, kita terletak di pegunungan, jadi tidak ada laut di sini. Tidak ada laut di sini. Ketinggiannya antara 400 meter sampai dengan 1.200 meter di atas permukaan laut. Jadi tidak salah tadi, memang kalau dari Bengkulu ke arah gunung kita ini, gunung ya, Pak, ya. Jalannya cukup berliku. Agroklimatnya memang begini, sejuk gitu ya. Sejuk ya, Pak? Relatif sejuk, jadi kita konsekuensinya memang pertanian salah satu kekuatan ekonominya di pertanian dalam arti luas. Tidak hanya pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan budidaya. Dan tadi plus soal pariwisata yang berbasiskan alam tadi. Jadi memang itu. Kita terdiri dari 8 kecamatan, 105 desa, dan 12 kelurahan. 105 desa ya Pak ya? 105 desa, 12 kelurahan. 8 kecamatan, 12 kelurahan. Nah, kalau dilihat kehidupan masyarakat, memang utamanya sini komoditinya udah lama dikenal tuh kopi. Kopi Pak. Ya Pak ya, itu dia. Kopi robusta. Robusta. Tapi tidak dikelola secara korporasi, tapi masyarakat sendiri. Jadi hampir 29.000 hektar kopi kita ini dimiliki oleh masyarakat, bukan perusahaan. Bukan perusahaan. Nah, dengan demikian bisa dipahami bahwa pengelolanya pun belum sepenuhnya dengan teknik-teknik budidaya yang benar, masih perlu. Kopi sudah dikenal puluhan tahun atau ratusan tahun di Kepayang ini, masyarakatnya umumnya pekebun kopi. Pekebun kopi ada juga nanti yang petani atau peternak dan pembudidaya ikan. Jadi berkaitan dengan itu, kaitannya juga dengan tadi dengan panorama alamnya, kita memang salah menjadi kekuatan kita juga di wisata, tapi yang berbasiskan alam. Salah satunya mungkin di Bengkulu yang berada, kita ada perkebunan teh di Kabawetan.
Nggak jauh dari sini nggak kalau jauh, Wetan ya, Pak, ya? kira-kira ya 6-7 kilo dari sini. Kemudian banyak objek wisata lain. Jadi wisata itu apakah itu alam seperti danau, Iya. danau Suro, kemudian air terjun, terjun, banyak itu dia adakan juga arung jeram dan panorama perkebunan teh. Nah, kita sudah mengidentifikasi dan sudah ada 10 desa yang kita ajukan sebagai desa wisata. Desa wisata, Nah, ya. sudah diverifikasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, tentu ini kita juga sudah studi banding ke Bali untuk bagaimana cara mengelola desa yang berbasiskan komunitas ini. Oke. Jadi bukan, jangan dibayangkan di sini pariwisata yang wah-wah cuma Iya, alam, serba betul. alam. Jadi berbasiskan alam, kearifan lokal istilahnya. Tapi yang seperti itu serang happening, Pak. memang. Iya, betul. Dan kita juga dia sudah datang ke sini dari Kementerian Pariwisata dan Kreatif, ada beberapa yayasan sini. Jadi semua kita coba dengan menggandeng juga dari Apkasi kemarin kita diajak ke Bali Iya, Pak. untuk mempelajari bagaimana manajemen desa wisata itu. Karena bicara wisata paling tidak ada 3A. Iya, Pak. Pertama itu aksesibilitas. Aksesibilitas. Harus bisa masuk ke situ. Oke, aksesnya, Pak. Kemudian A yang kedua atraksi, bisa bentuknya alam atau buatan. oke, Nah, kalau yang alam itu kalau itu buatan, seni budaya dan sebagainya. Yang ketiga itu amenity, ketiga jadi fasilitas homestay, hotel, kuliner, travel bureau dan sebagainya. Itu kita pahami. Dan alhamdulillah Kepahyang itu sudah mempunyai namanya RIPDA, Apa itu, Pak? Rencana Induk Pariwisata Daerah, Oke. dan sudah di-approval oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi kita sudah lama, sejak saya jadi bupati tahun 2016 kita sudah menyadari itu. Iya, Pak. Pasti kita tidak bisa lagi mengandalkan 1-2 komoditi. Kita Betul. harus kita Oke. diversifikasi. Salah satunya pariwisata itu. Pariwisata ya, Pak, ya. Kita juga Pemda juga sedang merencanakan membuat tadi yang buatan tadi, membuat waterboom di Kabupaten. Cuma memang ya kondisi ekonomi pandemi ini kan agak Pandemi, tersendat. Tapi kita tahu ada yang harus dibuat, ada yang memang alam yang menyediakan. Itu juga kombinasi. Alhamdulillahnya kita sudah mencoba, walaupun mungkin masih perlu waktu karena situasi keuangan daerah juga terbatas. Yang penting Kepahyang ini kita coba nanti Iya, Pak. menjadi tujuan wisata. Tujuan wisata, Setidaknya ya. wisata paling tidak di provinsi ini dan juga di wilayah di regional kita lah. Nah, dengan adanya PSN, proyek strategis nasional, salah satu jalan tol antara Bengkulu Tengah, Kepahyang, Kerjang Lebong dan Lubuk Linggau itu menjadi peluang sebenarnya. Ya, itu yang ingin saya tanyakan, Pak. Cuma memang sayangnya sekarang masih terhenti. Ya. Harus sampai sayang sekali ya, Pak, ya. sektor 1 atau segmen 1 sampai Bengkulu Tengah. Nanti ke depan kebetulan di sini ada pintu keluar Pintu tol. masuknya, pintu tol di daerah Tebet Mono insya Allah. Jadi itu juga salah satu mempercepat orang ke sini. Dengan kalau jalannya liku-liku itu perlu waktu mungkin 1,5 jam, 2 jam. Nah, ini mungkin bisa dengan waktu setengah jam atau lebih cepat nanti. Itu satu peluang, dan kami mengharapkan betul Iya, Pak. bahwa proyek itu karena sudah dijantakan PSN dapat dilanjutkan, tentu sesuai kemampuan di Utama Karya Infrastruktur ya, dengan pemerintah pusat. Tapi kami even nggak mengharapkan betul itu. Tribuners, jadi Kepahyang ada salah satu exit tol dari tol Bengkulu Lubuk Linggau, Pak Bupati ya, itu di Kepahyang. Jadi kalau saya bisa bayangkan betapa cepatnya perjalanan nih dari kota Bengkulu menuju Kepahyang. Paling setengah jam ya, Pak ya? Paling setengah jam, mungkin kurang. Mungkin kurang ya, Pak ya, setengah jam. Nah, dan artinya buat masyarakat yang pengen healing, pariwisata, masyarakat kota Bengkulu ataupun yang lain, ini semakin mudah aksesnya, Pak Bupati ya. Nah, ini kan progresnya sedang berjalan, Pak. Tol sudah katanya tetap berjalan. Tapi yang paling penting kan bagaimana nih kesiapan pemerintah daerah, Pak, untuk menyambut percepatan yang diberikan ini, program yang diberikan ini. Apa, Pak, kira-kira? Ya, betul. Pemerintah daerah harus mengantisipasi ini. Terutama kita sudah membina UMKM kita, karena sejak lama kita sudah banyak UMKM kita mengolah
kopi ataupun pangan-panganan ringan lainnya sudah harus disiapkan. Kemudian yang lebih penting lagi adalah masyarakat yang sadar wisata. Ini penting. Penting sekali. Tidak mudah mengubah watak seseorang. Nah, supaya kita ubah dengan senyum, salam dan sapa itu kita coba ini. Karena kita ini terlanjur daerahnya dulu beringas gitu. Tantangan pariwisata berapa itu detik memang. dia lihat mamanya ngajak belagu katanya kawan. Betul, betul, Pak. Coba Iya. kita senyum, salam dan sapa. Itu saya lama di Jawa Barat, dia tahu betul orang Jawa itu ramah-ramah. Dia melalui sesuatu agak itu punten gitu. Kalau kita kejedot jidat pun nggak teguran gitu kan. Nah, kita biasakan tuh assalamualaikum, selamat pagi, selamat. Kadang bertanya kita jawab. Ini saya mulai dari hal kecil itu aja. Kalau saya lihat orang ke Payang ini jarang sekali. Saya di Dewan tuh Payang saya. Assalamualaikum kalau masuk, selamat nggak masuk selonong-selonong aja. Nah, itu kan budaya yang mungkin tidak bisa kita ubah secara drastis, tapi perlu waktu. Dan dengan cara kita menunjukkan keteladanan aja bahwa kita ramah sama orang, kita bertegur sapa, kita banyak kawan gitu kan. Itu juga menciptakan iklim yang kondusif untuk pariwisata. Jadi masyarakatnya dulu harus disiapkan. Nah, itu kita coba dengan beberapa ini. Mudah-mudahan nanti masyarakat kita sudah cepat beradaptasi dengan nanti era datangnya era wisata ke Payang ini. Ke Payang, berarti. Pak Bupati, ini tentang Pak Bupati. Ini sudah periode kedua Pak Bupati. Kita ingin tahu legacy apa Pak Bupati yang ingin Pak Bupati tinggalkan di Kepayang ini yang sebagai pengingat nih. Kalau kita bicara Pak Bupati Hidayatullah, asosiasinya ini, legasinya Pak Bupati. Iya, kalau dari segi pemerintahan barangkali saya mengajak ketertiban, disiplin ya. Disiplin. Dan itu juga tidak mudah. Saya hampir semua acara saya datang, saya selalu menunggu biasanya. Itu yang Bapak yang menunggu? Biasa itu begitu. Nah, sekarang udah mulai saya. Udah sejak awal disiplin. Kemudian menjalankan good governance ini, pemerintahan yang baik ini. Dan itu juga tidak bisa sendiri saya kan. Ada stakeholdernya, para pihaknya. Ada dewan, ada masyarakat. Jadi memang perlu bersama-sama. Kemudian saya meletakkan dasar-dasar bagaimana berpemerintahan yang baik ini. Jadi kita perencanaan yang baik, jadi budgeting yang baik, pelaksanaan baik. Tentu ini mudah bicaranya, mungkin tidak mudah juga kita melaksanakan. Tapi intinya adalah kita meninggalkan budaya sini, budaya kerja, budaya kita untuk bekerja dengan maksimal dengan situasi dan kondisi kita. Itu. Kemudian saya beberapa juga saya perhatian juga kepada masalah-masalah tidak hanya fisik, infrastruktur, tapi juga masalah mental, spiritual, masalah keagamaan. Pokoknya salah satunya saya membangun Masjid Agung ini ya Pak? Itu, ya. Kemudian saya membangun rumah adat, membangun juga TIC, Tourism Information Center untuk itu. Dan kita mencoba membuat kebanggaan gitu. Di Payang tidak melulu kita harus berpacu dengan fisik aja, gitu, karena pembangunan itu di bidang pendidikan kita juga dorong betul agar kita APBD kita sesuai dengan amanat Undang-Undang Sidisna 120% untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan. Ini semua secara simultan kita laksanakan. Infrastruktur sangat diperlukan. Oleh karena itu kita terus secara bertahap infrastruktur untuk mendorong ekonomi masyarakat. Ini juga tidak mudah karena perlu biaya yang besar, tapi kita coba membuka jalan gitu ya. Ini memang kadang-kadang ada kendala-kendala, tapi kita berpikir memang infrastruktur dasar untuk ekonomi itu, untuk akses antara sentra produksi ke pasar itu memang diperlukan. Kemudian kita juga dari pemerintahan ini kita sudah 5 tahun ini kita mendapatkan opini WTP dari BPK. Jadi ini salah satu indikator kita bahwa kita juga di bidang pelayanan publik kita sudah mendapatkan dari Ombudsman itu pelayanan publiknya zona hijau. Zona hijau Pak. Zona hijau. Tahun depan insya Allah kita akan membangun mall pelayanan publik untuk lebih baik. Kemudian kita juga mendapatkan juga dana insentif daerah karena komponen pemerintahan itu kita berbaik itu. Nah, sekarang kita lagi memperjuangkan sakip kita, bagaimana inovasi daerah, kita gali terus itu dengan kawan-kawan di OPD. Saya ajak kita bekerja dengan tujuan gitu. Ada target itu, jangan kerja asal kerja saja, capek kerja, tapi kita harus tahu apa yang dinilai oleh pemerintah daerah itu tentang pelaksanaan
bagaimana RPJMD kita, setelah OPD kita langsung ke itu. Dan kemudian kita juga menekan angka kemiskinan kita. Alhamdulillah angka kemiskinan kita sedikit di bawah rata-rata provinsi. Di bawah rata-rata provinsi ya Pak ya. Itu juga termasuk juga TPT, tingkat pengangguran terbuka juga kita cukup rendah. Cuma sekarang kita lagi dihadapkan dengan stunting ini. Stunting kita ini masih 20%-an ini, kita ingin ini ditekan. Lebih pada budaya apa Pak kalau stunting di stunting ya apa kebiasaan? Sangat luas juga karena pertama kebiasaan menikah dini ya, dengan tanpa persiapan mental yang baik, tanpa persiapan ekonomi, akhirnya para pengantin muda ini ya mungkin belum siap lebih dari biasa. Kebanyakan itu anemi, kekurangan darah itu ya. Kemudian juga bagaimana 1000 hari kelahiran ini, anak-anak ini mendapatkan gizi mulai dari ASI eksklusif sampai taman-taman makanan sehingga dia tumbuh menjadi balita yang sehat. Nah, celakanya kalau udah kena stunting ini susah diperbaiki. Betul. Makanya kita lebih pencegahan. Nah, kita punya di sini tim rembuk stunting namanya. Bagaimana nanti semua stakeholder, semua tidak hanya pemerintah, juga masyarakat, desa, juga semua institusi itu terlibat di sana. Mulai dari persoalan misalnya Kementerian Agama, kita dia mengatur undang-undang perkawinan agar diterapkan di sini. Jangan menikah dini. Jadi kita kalau undang sekarang kan 19 tahun. Nah, itu juga diterapkan. Kemudian ada penyuluhan pranikah, apa yang perlu siapkan. Kemudian nanti ketika dia hamil terus ada tambahan gizi. Makanya ada ide bagaimana nanti kita menambahkan gizi untuk ibu-ibu hamil dan anak pada 2 tahun ini. Betul. Itu 15.000 per hari. Kalau 1 bulan kan 450.000. Minimal 6 bulan itu. Nanti kita ajaklah bupati semua kita ini menyediakan dana untuk itu, untuk mendorong agar kita bisa menekan angka stunting kita ini. Itu dari program nasional yang harus kita hubungi. Gitu. Luar biasa, Pak Bupati bahkan tahu sampai hal-hal detail sampai ke dalam itu. Pak Bupati, terima kasih Pak Bupati sudah memberikan mengeksplor dari A sampai Z all about Kepahyang. Tribuners, itu tadi Bupati Kabupaten Kepahyang, Bapak Dr. Insinyur Hidayatullah Syahid MM Ipu. Nah, background kehutanan ya Pak ya. Kehutanan. Jadi tahu betul tentang potensi-potensi pertanian ya, seperti itu. Terima kasih Pak Bupati sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berbicara empat mata dengan Pak Bupati tentang potensi-potensi yang ada di Kepahyang. Harapannya kabupaten ini semakin maju Pak Bupati. Insyaallah. Tol segera terrealisasi sehingga bisa mempercepat nih pembangunan di daerah-daerah yang terkena dampak langsung. Kepahyang adalah daerah yang terkena dampak langsung. Itu tadi Tribuners, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Tribuners. Baik, terima kasih Pak Bupati. Dapur Pak. Ya, sini, dikit ya. Iya Pak. Terima kasih. Sini, Pak.